warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Aska News kembali hadir menyapa Anda membahas berita teranyar seputar SMP Al-Azhar Syifa Budi Jakarta yang serat informasi dan inovasi, dan berita nasional maupun internasional lainnya. Insya Allah menginspirasi bersama saya Aisyah Abdullah. Inilah liputan siang Aska selengkapnya. Berita pertama, saya upaya menggali bakat dan meningkatkan kemampuan siswa serta dalam menyemarakan Sumpah Pemuda. Bidang kesiswaan SMP Al-Azhar Syifa Budi menggelar kegiatan lomba bulan bahasa. Kegiatan tersebut meliputi 5 mata perlombaan, yaitu cosplay pahlawan, Sumpah Pemuda, baca puisi, fotografi, tapak gajah dan deskripsi kata, dan Aska News Anchor. Kegiatan ini terbuka untuk seluruh siswa SMP kelas 7, 8, dan 9. Berita kedua, Senin 30 Oktober 2023 lalu telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas Kecamatan Mampang Perapatan. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh salah satu dokter alumni SMP Al-Azhar Syifa Budi yang bernama Dr. Debra Alia. Beliau memberikan testimoni selama bersekolah di sini. Gurunya penuh kehangatan serta bersahabat. Pembelajarannya asik, enjoy, dan happy study. Beliau juga berpesan untuk siswa SMP, jangan nakal dan tetap mendengarkan nasihat guru untuk meraih keberhasilan. Berita ketiga, Indonesia berada pada posisi 10 besar terbawah dari 79 negara menurut kategori kemampuan matematika, membaca, dan sains sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment PISA tahun 2018. Survei tersebut juga menyebutkan bahwa dalam dunia pendidikan Indonesia juga terjadi adanya kasus pembulian. Untuk itu, mari kita hindari dan stop bullying sekarang juga. Karena kita semua adalah saudara. Berita keempat datang dari dunia internasional. Menteri Pendidikan di Gaza secara resmi mengumumkan tahun ajaran 2023-2024 telah berakhir. Karena seluruh siswa telah terbunuh, informasi ini beredar secara masif di media sosial. Hingga berita ini ditulis pada 30 Oktober 2023, belum ada berita resmi yang melaporkan Menteri Pendidikan Palestina menyampaikan demikian. Berdasarkan laporan UNICEF, selama periode 20-26 Oktober 2023, sebanyak 221 sekolah di jalur Gaza saat ini mengalami kerusakan. Angka itu termasuk lebih dari 40% yang terdaftar di seluruh sekolah sekarang dalam kondisi sudah tidak memiliki akses pendidikan lagi. Selanjutnya, pada Jumat 27 Oktober 2023, situs resmi berada dalam kondisi mudah diserang. Mari kita bantu Palestina dengan doa dan infak terbaik untuk saudara kita di Palestina. Mohon agar rakyat Palestina segera merdeka. Sekaligus mengakhiri liputan Aska pada kesempatan ini, terus update informasi mengenai SMP Al-Azhar Syifa Budi Jakarta melalui channel YouTube kami di official. Jangan lupa subscribe dan komen serta like, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update dari kami. Saya selaku Aisyah Abdullah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Aska News kembali hadir menyapa Anda membahas berita ternyata seputar SMP Al-Azhar Syifa Budi Jakarta yang syarat informasi dan inovasi dan berita nasional maupun internasional lainnya. Insya Allah menginspirasi bersama saya, Aditya Parvin. Inilah liputan Aska News lengkapnya. Berita pertama. Sebagai upaya menggali bakat dan meningkatkan kemampuan siswa serta menyemarakan Sumpah Pemuda, Bina Kesiswaan SMP Al-Azhar Syifa Budi Jakarta menggelar kegiatan lomba bulan bahasa. Kegiatan tersebut meliputi 5 mata perlombaan, yaitu cosplay pahlawan, Sumpah Pemuda, baca puisi, fotografi, tapak gajah, dan deskripsi kata dan Aska News Anchor. Kegiatan ini terbuka untuk seluruh siswa SMP kelas 7, 8, dan 9. Berita kedua, Senin 30 Oktober 2023
Lalu telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas Kecamatan Mampang. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh salah satu dokter alumni SMP Al-Azhar Syifa Budi yang bernama Dr. Debra Alia. Beliau memberikan testimoni selama bersekolah di sini, gurunya penuh kehangatan serta bersahabat. Pembelajarannya asik, enjoy, dan happy study. Beliau juga berpesan untuk siswa SMP jangan nakal dan tetap mendengarkan nasihat guru untuk meraih keberhasilan. Berita ketiga, datang dari dunia internasional, Menteri Pendidikan di Gaza secara resmi mengumumkan tahun pelajaran 2023 dan 2024 telah berakhir karena seluruh siswa telah terbunuh. Informasi ini beredar secara masif di sosial media. Hingga berita ini ditulis pada Senin 30 Oktober 2023, belum ada berita resmi yang melaporkan Menteri Pendidikan Palestina menyampaikan demikian. Berdasarkan laporan UNICEF, selama periode 20 sampai 26 Oktober 2023, sebanyak 221 sekolah di jalur Gaza saat ini mengalami kerusakan. Angka itu termasuk lebih dari 40% dari seluruh bangunan sekolah yang ada di jalur di Gaza. Sejumlah 625.000 anak yang terdaftar di seluruh sekolah sekarang dalam kondisi sudah tidak memiliki akses pendidikan lagi. Selanjutnya, pada Jumat 20 Oktober 2023, situs resmi UNESCO menggambarkan jika ada 625.000 murid atau lebih dari 22.500 guru yang berada di dalam kondisi mudah diserang. Mari kita bantu Palestina dengan doa dan infak terbaik untuk saudara kita di Palestina. Memohon agar rakyat Palestina segera merdeka. Sekaligus mengakhiri liputan pada kesempatan ini, terus update informasi mengenai SMP Al-Azhar Syifa Budi melalui channel YouTube kami. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update dari kami. Saya Hadijah, pamit undur diri, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next time make it shorter, okay? Nah, sekarang yang mana? Ini. Berita kedua ya. Ya, siap. Nah, sekarang teksnya kependekan. Kenapa jadi panjang? What is this? Ini mic-nya sensitif banget loh, takutnya bocor. Ya? Bukan bocor lagi nih, takutnya bukan bocor halus, udah pecah kan. Berita yang pilihan kamu udah siap? Iya. Kamera roll, sound on, crowd off, action. Assalamualaikum. Selamat siang pemirsa, kembali lagi di liputan Askar Siang. Saya Hadijah Parvin selaku pembaca berita akan membacakan berita gempa M31 guncang Cianjur, tembok rumah warga ambruk. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo M3,1 menguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Gempa Cianjur tersebut membuat sejumlah rumah ambruk dan warga keluar berhamburan. Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa itu terjadi pada pukul 23.58 WIB. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km. Gempa berada di titik koordinat 6,86 lintang selatan dan 107,9 bujur timur. Pusat gempa berada di darat 6 km barat daya Kabupaten Cianjur, tulis BMKG.
Pantauan Detikcom, gempa tersebut terasa di beberapa kecamatan, mulai dari pusat gempa di Kecamatan Gucengang hingga beberapa kecamatan di sekitarnya. Iya, gempa terasa selama beberapa detik. Langsung keluar rumah sambil gendong anak, khawatir rumah terdampak. Ujar Astri Putih 30. Warga Kecamatan Karangtengah Selasa 12/9/2023. Senanda Alex 27 warga desa Maleder, Kecamatan Karangtengah mengatakan gempa juga sangat terasa menyebabkan keramik di rumahnya retak. Kaget tadi gempanya cukup besar. Setelah dilihat di tengah rumah, ternyata keramik banyak yang retak, kata dia. Di sisi lain, gempa juga merusak sejumlah bangunan warga di sekitar pusat gempa, yakni di Kecamatan Kujenang. Bahkan tembok rumah warga di Desa Sarampat, Kecamatan Kujenang, ambruk usai diguncang gempa tersebut. Rumah warga ada yang ambruk temboknya. Sebelumnya memang sudah retak saat gempa November lalu belum diperbaiki karena masih menunggu bantuan. Setelah diguncang gempa barusan temboknya jadi ambruk. Tapi tidak ada korban, kata Ujang Bustomi, 40, warga desa Sarampat. Selain itu, lanjut Ujang, perabotan rumah juga berjatuhan akibat diguncang gempa. Kalau di sini sangat terasa guncangan, perabotan berjatuhan, jadi begitu selesai gempa, warga langsung kembali ke rumah untuk beres-beres perabotan, kata dia. Sementara itu, Sekretaris BPBD Kabupaten Cianjur Rudi Labis mengatakan pihaknya masih melakukan pendaftaran terkait dampak gempa tersebut. Kami masih tunggu laporan dari petugas di lapangan dan rawalan terkait beberapa rumah yang rusak dan dampak lainnya. Tapi untuk korban belum ada laporan, katanya. Berita kali ini sampai sini. Saya Hadijah Parvin, selaku pembaca berita undur ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sabar dulu Pak. Udah dari sana. Sabar dulu. Udah belum? Yang mana kan? Udah. Latihan dulu Pak. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Aska News kembali hadir menyapa Anda membahas berita teranyar seputar SMP Al-Azhar Syifa Jakarta yang syarat informasi dan inovasi dan berita nasional maupun internasional lainnya. Insya Allah menginspirasi bersama saya Muhammad Yusuf Abdullah. Inilah liputan Aska News lengkapnya. Berita pertama, sebagai upaya mengalih bakat dan meningkat kemampuan siswa serta dalam memperingati Sumpah Pemuda, Bidang Kesiswaan SMP Al-Azhar Syifa Jakarta menggelar kegiatan Lomba Bulan Bahasa. Kegiatan tersebut meliputi 5 mata perlombaan, yaitu cosplay, pahlawan, dan Sumpah Pemuda, baca puisi, fotografi, tapak gajah, dan deskripsi. Kata dan Aska News Ancor. Kegiatan ini terbuka untuk seluruh siswa SMP kelas 7, 8, 9. Berita kedua, Senin tanggal 30 Oktober 2023 lalu dilaksanakan pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas Kecamatan Mampang. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh salah satu dokter alumni SMP Al-Azhar Syifa yang bernama Dr. Debra Alia. Beliau memberikan testimoni selama bersekolah di sini. Gurunya penuh kehangatan serta bersahabat. Pembelajarannya asik, enjoy, dan happy study. Beliau juga berpesan untuk siswa SMP jangan nakal dan tetap mendengarkan nasihat guru untuk meraih keberhasilan. Berita ketiga, datang dari dunia internasional, Menteri Pendidikan di Gaza secara resmi mengumumkan tahun ajaran 2023-2024 telah berakhir karena seluruh siswa telah terbunuh.
Informasi ini beredar secara masif di sosial media. Hingga berita ini ditulis pada Senin tanggal 30 Oktober 2023. Belum ada berita resmi yang melaporkan Menteri Pendidikan Palestina yang menyampaikan demikian. Berdasarkan laporan UNI CEF selama periode 20 sampai 26 Oktober 2023, sebanyak 221 sekolah di jalur Gaza saat ini mengalami kerusakan. Angka itu termasuk lebih dari 40% dan seluruh bangunan sekolah yang ada di jalur Gaza. Sejumlah 625.000 anak yang terdaftar di seluruh sekolah sekarang dalam kondisi sudah tidak memiliki akses pendidikan lagi. Selanjutnya pada Jumat 27 Oktober 2023, situs resmi UNI SCO mengabarkan jika ada 625.000 murid dan lebih dari 22.500 guru yang berada dalam kondisi mudah diserang. Mari kita bantu Palestina dengan doa dan infak terbaik untuk saudara kita di Palestina. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rakyat Palestina segera merdeka. Sekaligus mengakhiri liputan Aska pada kesempatan ini. Terus update informasi mengenal SMP Al-Azhar Syifabudi Jakarta melalui channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe, comment, and like, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update dari kami. Saya Yusuf, pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, itu gak kelihatan, Bu, digerak-gerakin gitu pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Yusuf. Dalam liputan 6 siang ini saya akan membacakan berita terkini. Asal muasal kata bercanda yang viral di TikTok. Lini masa di TikTok ini dipenuhi dengan konten dengan sound bercanda. Mulai dari konten kreator hingga para artis ikut menirukan kata-kata tersebut. Tapi, tahukah detik keras asal muasal celutukan tersebut? Dilansir Wallipop, celutukan bercanda itu pertama kali diunggah akun TikTok Desa Sadewa dengan video yang mewawancara dengan dua mahasiswa Universitas Gajah Mada UGM. Saat itu konten kreator tersebut Danang bertanya tentang pengalaman mereka masuk UGM. Salah satu mahasiswa baru yang diketahui bernama Abigail kemudian menjawab pertanyaan Danang secara spontan. Jadi masuk UGM gampang atau susah? Tanya Danang. Nggak tahu, kita jalur hoki, kata teman Abigail. Jalur hoki, betul, karena emang pinter aja, celetuk Abigail. Bercanda, jawabannya lagi. Hal itu pun ternyata mencuri perhatian netizen. Saat menjawab pertanyaan tersebut, ekspresi wajah dan nada bicara Abigail sambil memplesetan kata bercanda menjadi bercanda pun viral di TikTok. Abigail juga menggerak-gerakkan tangannya saat menjawab. Hingga saat ini video tersebut telah ditayangkan lebih dari 500 juta kali. Kini celutukannya itu viral dan banyak parodikan di TikToker lain termasuk para artis. Di antaranya Rafael Tan, Tiara Andini, Aldi Tahir, Ayu Dewi, dan Ziva Magnolia. Kata bercanda sendiri diketahui merupakan plesetan dari kata bercanda. Menurut KBBI, kata bercanda artinya bertingkah, berkelakar, bersanda, gurau, berseloroh. Demikian berita yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Harus buat taruh sini. Terus ini gimana? Tes. Jangan ini dong, jelek. Iya, iya. Yang mana? Yang mana? Jangan ini lagi. Yang mana? Yang mana? Bacanya yang mana? Ini terus ini. Ini juga dibaca ya, langsung berita kedua, berita ketiga. Yang dicoret enggak kan, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Aska News kembali hadir menyapa Anda membahas berita teranyar seputar... Hah? Sebentar, ulang dong. Sumpah, ibu ini tiba-tiba mata saya jereng. Bisa dimajuin dikit gak? Jadi gak apa-apa deh, baca ini aja, baca ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Aska News kembali hadir menyapa Anda membahas berita teranyar seputar SMP Al-Azhar Syifa-Budi Jakarta yang syarat informasi dan inovasi dan berita nasional maupun internasional lainnya. Insya Allah menginspirasi bersama saya, Bian Ridwan. Inilah liputan Aska News selengkapnya. Berita pertama, sebagai upaya menggali bakat dan meningkatkan kemampuan siswa serta dalam menyamarkan Sumpah Pemuda, Bidang Kesiswaan SMP Al-Azhar Syifa-Budi Jakarta menggelar kegiatan Lomba Bulan Bahasa. Kegiatan tersebut meliputi 5 mata perlombaan yaitu cosplay, pahlawan dan Sumpah Pemuda, baca puisi, fotografi, tapak gajah, dan deskripsi kata dan Aska News Anchor. Kegiatan ini terbuka untuk seluruh siswa-siswi SMP Al-Azhar kelas 7, 8, dan 9. Berita kedua, Senin 30 Oktober 2023 lalu telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas Kecamatan Mampang. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh salah satu dokter alumni SMP Al-Azhar Syifa-Budi yang bernama Dr. Debra Alia. Beliau memberikan testimoni selama bersekolah di sini. Gurunya penuh kehangatan serta bersahabat. Pembelajarannya asik, enjoy, dan happy study. Beliau juga berpesan untuk siswa SMP jangan nakal dan tetap mendengarkan nasihat guru untuk meraih keberhasilan. Berita ketiga, datang dari dunia internasional. Menteri Pendidikan di Gaza secara resmi mengumumkan tahun ajaran 2023 dan 2024 telah berakhir karena seluruh siswa telah terbunuh. Informasi ini beredar secara masif di sosial media. Hingga berita ini ditulis pada Senin 30 Oktober 2023, belum ada berita resmi yang melaporkan Menteri Pendidikan Palestina menyampaikan demikian. Berdasarkan laporan UNICEF selama periode 20 sampai 26 Oktober 2023, sebanyak 221 sekolah di jalur Gaza saat ini mengalami kerusakan. Angka itu termaksud lebih dari 40% dari seluruh bangunan sekolah yang ada di jalur Gaza. Sejumlah 625.000 anak yang terdaftar di seluruh sekolah sekarang dalam kondisi sudah tidak memiliki akses pendidikan lagi. Selanjutnya, pada Jumat 27 Oktober 2023, situs resmi akses pendidikan UNESCO mengabarkan jika ada 625 murid dan lebih dari 22.500 guru yang berada dalam kondisi mudah diserang. Mari kita bantu Palestina dengan doa dan infak terbaik untuk saudara kita di Palestina. Memohon agar rakyat Palestina merdeka. Sekaligus mengakhiri liputan Zamzam pada kesempatan ini. Terus update informasi melalui channel YouTube
jangan lupa subscribe, komen, dan like serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update dari kami. Saya Binda Rituan pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kok ini tulisan garisnya itu kayak nutupin semuanya sih, Bu? Terus yang ini, yang ketiganya tuh tulisannya kayak keliga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Aska News di sini? Dengan saya Binda Rituan. Hari ini saya akan memberitakan tentang siswi sekolah dasar SD berinisial SR melompat dari lantai 4 gedung SDN 6 Petukangan Utara, Jakarta Selatan pada tanggal 26 September 2023. Peristiwa tersebut berawal saat seluruh murid di sekolah dasar itu termasuk SR mengikuti kegiatan pembiasaan sebelum kegiatan belajar mengajar KBM itu dimulai. Jadi, rangkaian peristiwa bahwa di pagi hari itu, sesuai dengan jadwal di sekolah tersebut, dimulai pada pukul 6.30, itu akan ada kegiatan pembiasaan untuk penampilan drama atau teatrikal. Ujar Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Joshi pada awak media Senin 2 Oktober 2023. Namun, dalam kegiatan pembiasaan tersebut, SR terlibat aksi saling mendorong dengan salah seorang teman sekelasnya, dan kejadian dilaporkan ke wali kelas. Kemudian wali kelas memanggil SR dan temannya seusai kegiatan pembiasaan berakhir pada pukul 7.30 WIB. Keduanya pun diberi nasihat di depan pintu kelas sebelum KBM dimulai. Setelah menengahi dan menasehati, keduanya sama-sama bersalaman. Kemudian yang bersangkutan ke kamar mandi dan tidak kembali ke kelas. Setelah itu dapat kabar dari guru di kelas sebelahnya bahwa almarhum ditemukan sudah posisi berada di lantai dasar, kata Yosi. Diberitakan sebelumnya, pihak kepolisian masih terus menyelidiki kasus SR yang melompat dari lantai 4 gedung sekolahnya di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan, Selasa 26 September 2023 kemarin, termasuk mendalami motif korban melompat dari ketinggian gedung hingga menyebabkan nyawanya melayang. Untuk motif masih kami dalami. Kami masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Kami belum bisa menyimpulkan untuk motifnya apa yang bersangkutan melakukan perbuatan itu, ujar Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Lebih lanjut, penyelidikan juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi. Keempat saksi tersebut masing-masing 2 orang guru dan 2 orang murid. Namun, hasil dari pemeriksaan keempat saksi tersebut, pihak penyidik belum menyimpulkan apa motif korban melompat dari lantai 4. Masih belum kita simpulkan motifnya, karena yang jelas kita butuh tahap-tahapan proses pemeriksaan. Kalau sudah terang baru kita sampaikan, tutur Bintoro. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak PES UNESCO ya ini. Terus sekaligus mengakhiri liputan Aska News ya. Oke. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Aska News kembali hadir menyapa Anda membahas berita terangnya seputar SMP Al Azhar Syifa Budi Jakarta yang syarat informasi dan inovasi dan berita nasional maupun internasional lainnya. Insya Allah menginspirasi bersama saya Muhammad Daud. Inilah liputan Aska News selengkapnya. Berita pertama, sebagai upaya menggali bakat dan meningkatkan kemampuan siswa serta dalam menyemarakan Sumpah Pemuda, Bidang Kesiswaan SMP Al Azhar Syifa Budi Jakarta menggelar kegiatan Lomba Bulan Bahasa. Kegiatan tersebut meliputi 5 mata perlombaan, yaitu cosplay pahlawan, dan Sumpah Pemuda, baca puisi, fotografi, tampang gajah, dan deskripsi kata, dan Aska News Anchor. Kegiatan ini terbuka untuk seluruh siswa SMP kelas 7, 8, dan 9. Berita kedua, Senin 30 Oktober 2023 lalu telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas Kecamatan Mampang. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh salah satu dokter alumni SMP
Al-Azhar Shifabudi yang bernama Dr. Debra Alia. Beliau memberikan testimoni selama bersekolah di sini. Gurunya penuh kehangatan serta bersahabat. Pelajarannya asik, enjoy, dan happy studi. Beliau juga berpesan untuk siswa SMP, jangan nakal dan tetap mendengarkan nasihat guru untuk meraih keberhasilan. Berita ketiga, datang dari dunia internasional. Menteri Pendidikan di Gaza secara resmi mengumumkan tahun ajaran 2023-2024 telah berakhir karena seluruh siswa telah terbunuh. Informasi ini beredar secara masif di sosial media hingga berita ini ditulis pada Senin 30 Oktober 2023. Belum ada berita resmi yang melaporkan Menteri Pendidikan Palestina menyampaikan demikian. Berdasarkan laporan UNICEF, selama periode 20-20 Oktober 2023, sebanyak 221 sekolah di jalur Gaza saat ini mengalami kerusakan. Angka itu termasuk lebih dari 40% dari seluruh bangunan sekolah yang ada di jalur Gaza. Sejumlah 625.000 anak yang terdaftar di seluruh sekolah sekarang dalam kondisi sudah tidak memiliki akses pendidikan lagi. Selanjutnya pada Jumat 27 Oktober 2023, situs resmi UNESCO mengabarkan jika ada 625.000 murid dan lebih dari 22.500 guru yang berada dalam kondisi mudah diserang. Mari kita bantu Palestina dengan doa dan infak terbaik untuk saudara kita di Palestina. Memohon agar rakyat Palestina segera merdeka. Sekaligus mengakhiri liputan Askan News. Pada kesempatan ini terus update informasi mengenai SMP Al-Azhar Shifabudi Jakarta melalui channel YouTube kami di SMP Al-Azhar Shifabudi. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update dari kami. Saya Muhammad Daud, pamit mundur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Kamu sekarang ngitung 1 sampai 5. 1 sampai 20 ya. 1 sampai 20. Bapak butuh video doang. 1 sampai 5 di ini. 6 7 8 90-nya ngeliat ke depan. 11 sampai 15 di sini. 16 sampai 20-nya ke depan. Gimana? Siap? Sudah sih. Nanti saya coba. 3 4 5 6 7 8 9. Emang ini udah ada di sana? Enggak usah enggak. Ngitung dong. Bapak butuh videonya. Coba. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Cuma ngomong gitu dong. Ngitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu ya. Gitu aja ya. Ngitung 1, 2, 3, 4, 5. Pakai suara, Pak. Pakai suara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Belum Bu, bentar yang pilihan. Oke, siap, next. Lanjut. Ya. Siap, kamera. Coba itu yang paling belakang jangan bersuara. Yang lagi yang nambel-nambel tangannya di kursi ataupun yang ada di atas kursi duduknya jangan bergerak-gerak, bisa nggak? Suara kursinya annoying banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Daud dalam liputan 6 siang. Siang ini saya akan membacakan berita terkini. 5 kecamatan di Asahan banjir, ratusan hektar sawah ikut tergenang. Hujan dengan intensitas tinggi dalam durasi waktu yang cukup lama mengguyur wilayah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara selama 3 hari. Akibatnya 5 kecamatan di Asahan banjir. 5 kecamatan di daerah itu dilaporkan tergenang banjir dengan ketinggian genangan air bervariasi antara 10 hingga 50 cm. Bahkan dampaknya juga ikut
menenggelamkan ratusan hektar sawah milik warga. Laporan di 5 kecamatan dari kemarin malam walaupun hari ini sudah berangsur surut. Ada di Kecamatan Meranti, Teluk Dalam, Simpang 4, Aek Ledong, dan Setia Janji. Kata Kepala Pelaksana PPBD Asahan Hari Naldo Tambunan, Rabu 6 September 2023. Khusus di Kecamatan Meranti, ada 4 desa yang memiliki area persawahan yang cukup banyak juga dilaporkan tergenang banjir. Saat ini, BPBD Asahan masih melakukan validasi data dampak banjir baik rumah warga yang tergenang maupun area sawah yang terdampak. Kecamatan Meranti itu 4 desa yang sering banjir banyak sawahnya. Kurang lebih 100 hektar sawah di sana yang diperkirakan terdampak hujannya. Disebutkan banjir terparah berada di Kecamatan Simpang 4 sebab ada luapan air dari tanggul yang tidak bisa menahan debit air dari anak sungai Silau dan Asahan. Simpang 4 kemungkinan masih tetap bertahan dan diperkirakan akan naik. Sudah ada antisipasi dan imbauan warga di sana. Sore tadi juga disiapkan tenda untuk masyarakat yang mengungsi terangnya. Demikian berita yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Bercanda. Ini gimana, Pak? Pegang. Bapak belum dapat kamu pegang. Cepat sini. Bapak belum dapat kamu sama teks. Makanya tadi 1 2 3. Kelas 7. Ini pada nggak mau siap nggak siap? Pada lomba nggak sih? Ini Jauh? ini maksudnya nggak usah dibaca ya dari berita kedua sampai berita kedua. Atau mau ngeliat Yang mana? Ini yang coretnya nggak dibaca. Jadi gimana? Ya, ini kan berita kedua, langsung ketiganya di sini, ini nggak dibaca, langsung ke bawah. Kalau nggak ikut yang di depan juga nggak apa-apa ya. Baca nggak kalau yang di papan, yang di Baca. kayak sambil di ini ya, sambil Monitor lu cek. Udah. Kamera roll, sound on, crowd off. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Aska News kembali hadir menyapa Anda membahas berita teranyar seputar SMP Al-Azhar Shifabudi Jakarta yang syarat informasi dan inovasi dan berita nasional maupun internasional lainnya. Insya Allah menginspirasi bersama saya Syakila Humaira. Inilah liputan Aska News selengkapnya. Berita pertama, sebagai upaya menggali bakat dan meningkatkan kemampuan siswa serta dalam menyemarakan Sumpah Pemuda, bidang kesiswaan SMP Al-Azhar Shifabudi Jakarta menggelar kegiatan lomba bulan bahasa. Kegiatan tersebut meliputi 5 mata perlombaan yaitu cosplay pahlawan dan Sumpah Pemuda, baca puisi, fotografi, tapak gajah, dan deskripsi kata, dan Aska News Anchor. Kegiatan ini terbuka untuk seluruh siswa SMP kelas 7, 8, dan kelas 9. Berita kedua, Senin 30 Oktober 2023, lalu telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas Kecamatan Mampang. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh salah satu dokter alumni SMP Al-Azhar Shifabudi Jakarta yang bernama Dr. Debra Alia. Dia memberikan testimoni selama bersekolah di sini. Gurunya penuh kehangatan serta bersahabat. Pembelajarannya asyik, enjoy, dan happy study. Beliau juga berpesan untuk siswa SMP, jangan nakal dan tetap mendengarkan nasihat guru untuk meraih keberhasilan. Berita ketiga, datang dari dunia internasional. Menteri Pendidikan di Gaza secara resmi mengumumkan tahun ajaran 2023-2024 telah berakhir karena seluruh siswa telah terbunuh.
Informasi ini beredar secara masif di sosial media, hingga berita ini ditulis pada Senin 30 Oktober 2023. Belum ada berita resmi yang melaporkan Menteri Pendidikan Palestina yang menyampaikan demikian. Berita berdasarkan laporan UNICEF selama periode 20 sampai 26 Oktober 2023, sebanyak 221 sekolah di jalur Gaza saat ini mengalami kerusakan. Angka itu termasuk lebih dari 40% yang seluruh bangunan sekolah yang ada di jalur Gaza. Berjumlah 625.000 anak yang terdaftar di seluruh sekolah sekarang dalam kondisi sudah tidak memiliki akses pendidikan lagi. Selanjutnya, pada Jumat 27 Oktober 2023, situs resmi UNESCO mengabarkan jika ada 625 murid dan lebih dari 22.500 guru yang berada dalam kondisi mudah diserang. Mari kita bantu Palestina dengan doa dan infak terbaik untuk saudara kita di Palestina. Mohon agar masyarakat Palestina segera merdeka. Sekaligus mengakhiri liputan pada kesempatan ini, terus update informasi mengenai SMP Al Azhar Shifabudi Aska News melalui channel YouTube kami di official, dan jangan lupa subscribe, comment, and like serta menyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update dari kami. Saya Syakila Umaira pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kebaca. Kamu lihat ke depan. 1, 2, 3, terus lihat ke sini. Gimana? Kamu lihat dong. 1, 2, 3. Terus lihat bawah. 1, 2, 3. Ke depan. 1, 2, 3. Gak usah ngomong. Gak usah ngomong. Dalam hati ya. Nah, ngomong apa? Ngomongnya 1, 2, 3 aja biar 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Astagfirullahaladzim. belum. 1, 2, 3. Oke, sip. Berita kedua, kamera roll, sound on, crowd on, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, seputar info Aska kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Syakila Humaira yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual hari ini 1 November 2023. Pemirsa, tenggalan sebentar lagi akan berganti ke bulan November. Seharusnya pada waktu ini setidaknya sebagian wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan. Akan tetapi kenyataannya kemarau masih betah menaungi sebagian besar wilayah di Indonesia, termasuk di Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi. Bahkan pada siang hari suhu udara bisa mencapai 33 sampai 37 derajat Celcius di Jabodetabek. Masyarakat yang mengeluh kepanasan sepanjang hari pun mulai merindukan kehadiran hujan. Namun pada Rabu tanggal 25 bulan Oktober 2023 kemarin, beberapa wilayah Jabodetabek sempat diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Lantas, apakah itu menandakan bahwa musim kemarau akan segera berakhir dan beralih menjadi musim hujan? Deputi Bidang Meteorologi dan Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Guswanto menyebutkan bahwa tak lama lagi musim hujan akan mengguyur tanah air. Bisa juga dibilang begitu, hujan di Jakarta sebagai tanda musim hujan semakin dekat, tapi belum musim hujan. Saat ini masih pancaroba berakhir, kata Guswanto Rabu tanggal 25 Oktober 2023, dikutip Detik News. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan awal musim hujan di Indonesia tidak terjadi secara bersamaan. Musim kemarau akan berakhir pada Oktober dan musim hujan akan dimulai dari November 2023 secara bertahap dan beberapa wilayah di Indonesia. Sementara itu, musim hujan baru akan terjadi di bulan Januari sampai Februari 2024 mendatang. Saat ini, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor disebut BMKG memasuki masa transisi ke musim hujan. Sedangkan prediksi untuk sebagian besar wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya ke musim hujan.
baru masuk musim hujan pada 11 sampai 20 November 2023 dengan intensitas deras hingga sedang. Jika dibandingkan dengan normalnya, secara umum datangnya musim hujan diprediksi lebih lambat. Ini karena Indonesia mengalami fenomena El Nino yang puncaknya terjadi pada Oktober sampai November 2023. Fenomena El Nino menyebabkan pertumbuhan awal hujan di wilayah Indonesia menjadi lebih sedikit dari normalnya. Sekian berita hari ini, saya Syakila Maira pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bacanya kecepatan. Nggak apa-apa. Tegang ya? Iya. Tegang. Karena Next. Hah? Ibu mau toilet. Ayo guys, jangan pada berisik. Coba. Nggak gini aja. Hah? Terserah. gini aja. Kelihatan itunya. Gini aja. Gini aja ya. Ini yang ini nggak usah. Ya kamu ngomong dulu. Neng lihatnya ke depan. Kalau kamu bisa lihat ke depan, tulisannya. Soalnya jelek kalau Depan aja ya. depan sama gini. Wah, yang ini disilang ya? Ini yang baca ketiga nggak usah. Cek sambil ngomong aja. Coba sambil ngomong. Tes. Sambil ngomong aja sambil ngomong. Tes. Miring Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Askar News kembali hadir menyapa Anda membahas berita teranyar seputar SMP Al-Azhar Syifat Jakarta dan secara informasi dan inovasi dan berita nasional maupun internasional lainnya. Insya Allah menginspirasi bersama saya, Sasi Kirana. Inilah liputan Askar News lengkapnya. Berita pertama, sebagai upaya menggali bakat dan meningkatkan kemampuan serta dalam memperingati Sumpah Pemuda, Bidang Kesiswaan SMP Al-Azhar Syifat Jakarta menggelar kegiatan lomba bulan bahasa. Kegiatan tersebut mengikuti 5 mata pelajaran yaitu cosplay pahlawan, Sumpah Pemuda, baca puisi, fotografi, tapak gajah, dan deskripsi kata dan Askar News Encore. Kegiatan ini terbuka untuk seluruh siswa SMP kelas 7, 8, dan 9. Berita kedua, Senin 30 Oktober 2023 lalu melaksanakan pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas Kecamatan Mampang. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh salah satu dokter alumni SMP Al-Azhar Syifat yang bernama Dr. Debra Alia. Beliau memberikan testimoni selama bersekolah di sini. Gurunya penuh kehangatan serta bersahabat. Pembelajaran asik, enjoy dan happy study. Beliau juga berpesan untuk siswa SMP jangan nakal dan tetap mendengarkan nasihat guru untuk meraih keberhasilan. Berita ketiga, data dari dunia internasional materi pendidikan digaza secara resmi mengumumkan tahun ajaran 2023 dan 2024 telah berakhir karena seluruh siswa telah terbunuh. Informasi ini beredar secara masif di sosial media hingga berita ini pada Senin 30 bulan Oktober 2023. Belum ada berita resmi yang melaporkan Kementerian Pendidikan Palestina menyampaikan demikian. Berdasarkan laporan UNICEF, selama periode 2000 sampai 2026 Oktober 2023, sebanyak 221 sekolah di jalur Gaza saat ini mengalami kerusakan. Angka itu merupakan lebih dari 40% dari seluruh bangunan sekolah yang ada di jalur Gaza. Sejumlah 625.000 anak yang terdaftar di sekolah yang sekarang dalam kondisi yang sudah tidak memiliki akses pendidikan lagi. Selanjutnya
UNESCO mengabarkan jika ada 6.625 murid dan lebih dari 22.500 guru yang berada dalam kondisi mudah diserang. Mari kita bantu Palestina dengan doa dan infak terbaik untuk saudara kita di Palestina. Semoga kepada Allah SWT agar rakyat Palestina segera merdeka. Sekaligus mengakhiri liputan Aska pada kesempatan ini. Terus update informasi mengenai SMP Al-Azhar Syifabudi Jakarta melalui channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like serta menyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update kami. Saya Sasi Kirana Ariza, pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beli betul saya. Tes. Aduh, saya tadi belibet loh. Kamera roll, sound on, crowd off, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Hanafi Kirana Ariza, akan membawakan berita tokoh sejarah, yaitu tentang Ibu Fatmawati yang terkenal karena menjadi bendera merah putih pertama kali. Fatmawati istri Soekarno adalah anak tunggal dari pasangan H. Hasan Din dan Siti Khadijah. Beliau lahir di Bengkulu pada tanggal 5 Februari 1923 dan wafat pada 14 Mei 1940 di Kuala Lumpur, Malaysia. Beliau adalah sosok wanita yang menjadi bendera Saka Merah Putih atau bisa kita sebut bendera merah putih pertama kali. Ibu Fatmawati menyelesaikan menjadi bendera merah putih dalam waktu 2 hari. Kemudian bendera yang telah dijahitnya dikibarkan pertama kali secara resmi pada kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Bendera yang dijahit oleh Fatmawati inilah yang kemudian disebut bendera pusaka. Sang merah putih hasil tentunan Ibu Fatmawati masih tersimpan di Istana Merdeka, Jakarta. Sekian dari berita kali ini, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Alisha. Next, Alisha. Takut Bu. Ini mana yang seduanya? Yang wajib dulu, yang wajib. Cek dulu, cek. Alisa baca nggak? Baca. Pas. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan belum. badannya biasa aja, nggak usah nyamperin ini, nggak usah nyamperin mic. Tes. Kalau mic-nya mati, lanjut aja. Tes. Nggak apa-apa, kalau mic-nya mati, di situ masih nggak nyala, lanjut aja. Suara udah kamil terus. Kamera roll, sound on, crowd off, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Aska News kembali hadir menyapa Anda membahas berita teranyar seputar SMP Al-Azhar Syifabudi Jakarta yang syarat informasi dan inovasi dan berita nasional maupun internasional lainnya. Insya Allah menginspirasi bersama saya, Alisha Putri. Inilah liputan Aska News selengkapnya. Berita pertama, sebagai upaya menggali bakat dan meningkatkan kemampuan siswa serta dalam memperingati Sumpah Pemuda, bidang kesiswaan SMP Al-Azhar Syifabudi Jakarta menggelar kegiatan Lomba Bulan Bahasa. Kegiatan tersebut meliputi 5 mata perlombaan, yaitu cosplay pahlawan, Sumpah Pemuda, baca puisi, fotografi, tapak gajah, dan deskripsi kata, dan Aska News Ancol. Kegiatan ini terbuka untuk seluruh siswa SMP kelas 7, 8, dan 9. Berikut kedua, Senin 30 Oktober 2023 lalu telah dilaksanakan
pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas Kecamatan Mampang. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh salah satu dokter alumni SMP Al-Azhar Sifabudi yang bernama Dr. Debra Alia. Beliau memberikan testimoni selama bersekolah di sini. Gurunya penuh kehangatan serta bersahabat. Pembelajarannya asyik, enjoy, dan happy study. Beliau juga berpesan untuk siswa SMP jangan nakal dan tetap mendengarkan nasihat guru dan meraih keberhasilan. Berita ketiga, datang dari dunia internasional. Menteri Pendidikan di Gaza secara resmi mengumumkan tahun ajaran 2023 atau 2024 telah berakhir karena seluruh siswa telah terbunuh. Informasi ini beredar secara masif di sosial media. Hingga berita ini ditulis pada Senin 30 Oktober 2023. Belum ada berita resmi yang melaporkan Menteri Pendidikan Palestina menyampaikan demikian. Berdasarkan laporan UNICEF, selama periode 20 sampai 26 Oktober 2023, sebanyak 221 sekolah di jalur Gaza saat ini mengalami kerusakan. Angka itu termasuk lebih dari 40% dari seluruh bangunan sekolah yang ada di jalur Gaza. Sejumlah 625.000 anak yang terdaftar di seluruh sekolah sekarang dalam kondisi sudah tidak memiliki akses pendidikan lagi. Selanjutnya pada Jumat 27 Oktober 2023, situs resmi UNESCO mengabarkan jika ada 625 murid dan lebih dari 22.500 guru yang berada dalam kondisi Mari kita bantu Palestina dengan doa dan infak terbaik untuk saudara kita di Palestina. Memohon kepada Allah SWT agar rakyat Palestina segera merdeka. Sekaligus mengakhiri liputan ASKA pada kesempatan ini, terus update informasi mengenai SMP Al-Azhar Sifabudi Jakarta melalui channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update dari kami. Saya Alisha Putri, pamit undur diri. Wassalam, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung udah siap berita berikutnya. Oke, kamera roll, telepon, action. Selamat bergabung kembali dengan berita pagi bersama saya Alisha Putri. Dalam beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan berita hangat. Di antaranya adalah digelar hari ini berikut titik lokasi tilang uji emisi di Jakarta. Baiklah teman-teman, inilah informasi selanjutnya. Razia digelar di 5 titik masing-masing wilayah administrasi di lingkungan DKI Jakarta. Nantinya kendaraan yang tidak lolos uji emisi akan dikenai sanksi denda. Denda tilang bagi mobil sebesar Rp 500.000 dan bagi sepeda motor sebesar Rp 250.000. Titiknya ada 5 titik. 5 titik itu tersebar, kecuali besok, red hari ini di Jakarta Timur ada 2 titik, tempatnya beda. Kata Wadir Lantas Polda Metro Jaya AKBP Doni Hermawan, Selasa 31 Oktober 2023. Doni menjelaskan untuk waktu pelaksanaan situasional atau menyelesaikan situasi di wilayah tersebut. Dia juga menjelaskan ada sekitar 50 personel yang dikerahkan di masing-masing titik razia. Nanti masing-masing wilayah berkoordinasi dengan Sudin LH. Waktunya nggak kita tentukan jam berapa, tapi mereka menyesuaikan dengan situasi wilayah masing-masing. Jelas Doni. Ada 8-10 personel, itu kan kami disesuaikan dengan kekuatan personel di wilayah. Ya kurang lebih tiap harinya ada 50 personel yang dikerahkan yang tersebar di 5 titik intinya. Sementara itu, Kasubdit Gakum Dirlantas Polda Metro Jaya AKBP Joni Eka Putra menerangkan kegiatan razia uji emisi hanya diterapkan dari Senin hingga Jumat. Sementara saat akhir pesan seperti Sabtu Minggu tidak dilakukan razia. Sabtu Minggu enggak cuma Senin sampai Jumat saja, terang Joni. Berikut titik-titik pelaksanaan razia uji emisi di wilayah DKI Jakarta sebagai berikut. 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Gakum di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, seberang bekas Terminal Pulau Gadung.
2. Sudin LH Jakarta Timur di Jalan Pemuda, Jakarta Timur, depan Gedung Antam. 3. Sudin LH Jakarta Selatan di pintu keluar Terminal Blok M. 4. Sudin LH Jakarta Utara di Jalan Lodan, sebelum GT Ancol Timur. 5. Sudin LH Jakarta Barat di Jalan Lingkar Luar Meruya. Demikianlah informasi yang saya sampaikan. Saya Lisha yang bertugas hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Salam 91. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumaisya, ayo Rumaisya. Di sini kelas 8 ya Renata ya. Yang ini. Yang itu satu punya ibu. Naik dulu. Ya. Tapi saran ya, mending lihat ke depan nih, jangan nunduk baca. Yang ini nggak dibaca ya? Berarti Coba tes itu. apa? Ya, tes balik ngomong coba ngomong. Ini Coba ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Askanus kembali hadir menyapa Anda membahas berita teranyar seputar SMP Al-Azhar Syifabudi Jakarta yang syarat informasi dan inovasi dan berita nasional maupun internasional lainnya. Insya Allah menginspirasi bersama saya, Rumaisyah Hamidah Khalid. Inilah liputan Askanus selengkapnya. Berita pertama, sebagai upaya menggali bakat dan meningkatkan kemampuan siswa serta dalam menyemarakan Sumpah Pemuda, bidang kesiswaan SMP Al-Azhar Syifabudi Jakarta menggelar kegiatan lomba bulan bahasa. Kegiatan tersebut meliputi 5 mata perlombaan, yaitu cosplay pahlawan dan Sumpah Pemuda, baca puisi, fotografi, tapak gajah, dan deskripsi kata, dan Askanus Angka. Kegiatan ini terbuka untuk seluruh siswa SMP kelas 7, 8, dan 9. Berita kedua, Senin 30 Oktober 2023 lalu telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas Kecamatan Mampang. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh salah satu dokter alumni SMP Al-Azhar Syifabudi yang bernama Dr. Debra Alia. Beliau memberikan testimoni selama bersekolah di sini. Gurunya penuh kehangatan serta bersahabat. Pembelajarannya asik, enjoy, dan happy study. Beliau juga berpesan untuk siswa SMP, jangan nakal dan tetap mendengarkan nasihat guru untuk meraih keberhasilan. Berita ketiga, datang dari dunia internasional, Menteri Pendidikan di Gaza secara resmi mengumumkan tahun ajaran 2023-2024 telah berakhir karena seluruh siswa telah terbunuh. Informasi ini beredar secara masif di sosial media. Hingga berita ini ditulis pada Senin 30 Oktober 2023, belum ada berita resmi yang melaporkan Menteri Pendidikan Palestina menyampaikan demikian. Berdasarkan laporan UNICEF selama periode 20-26 Oktober 2023, sebanyak 221 sekolah di jalur Gaza saat ini mengalami kerusakan. Angka itu termasuk lebih dari 40% dari seluruh bangunan sekolah yang ada di jalur Gaza. Sejumlah 625.000 anak yang terdaftar di seluruh sekolah sekarang dalam kondisi sudah tidak memiliki akses pendidikan lagi. Selanjutnya, pada Jumat 27 Oktober 2023, situs resmi akses pendidikan lagi. Situs resmi UNESCO mengabarkan jika ada 625.000 murid dan lebih dari 22.500 guru
yang berada dalam kondisi mudah diserang. Mari kita bantu Palestina dengan doa dan infak terbaik untuk saudara kita di Palestina. Memohon agar rakyat Palestina segera merdeka. Sekaligus mengakhiri liputan pada kesempatan ini, terus update informasi mengenai SMP Al-Azhar Syifa Budi Askanus melalui channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe, comment, and like, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update dari kami. Saya Rumaisya Hamidah Khalid, pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong 1 2 3 ya. Setiap babak shot ke depan dulu 1 2 3 1 2 3 1 2 3 gitu ya. Babak kodein ya. Ya, mulai dari depan. Ngomong 1 2 3. Ngomong. 1 2 3. 1 2 3. Bawah mundur. Oke, sip. Terus di sini lihat ke depan, ngomong 1 2 3. 1 2 3. Ke bawah 1 2 3. Ke depan 1 2 3. Oke, sip. Ya, lanjut. Habis. Berita kedua ya. Udah siap? Iya. Oke, berita kedua, kamera roll. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rumaisya Hamidah Khalid akan memberikan berita terbaru mengenai badai Otis yang melanda kota resort Acapulco. Jumlah orang yang tewas dan hilang akibat badai Otis, badai kategori 5 yang melanda kota resort Acapulco di Pasifik Meksiko pekan lalu telah meningkat hingga mendekati 100 orang. Hal itu diungkapkan pihak berwenang di negara bagian Guerrero pada Senin 30 Oktober 2023. Badai Otis menghantam Acapulco dengan kecepatan angin 266 km per jam pada Rabu pekan lalu, membanjiri kota, merobek atap rumah, hotel, dan tempat usaha lainnya, menenggelamkan kendaraan, dan memutus komunikasi serta sambungan jalan dan udara. Penjarahan terjadi ketika populasi kota yang berjumlah hampir 900.000 jiwa semakin putus asa terhadap makanan dan air. Evelyn Salgado, gubernur negara bagian Guerrero, asal Acapulco, mengatakan 45 orang dipastikan tewas dan 47 lainnya hilang, mengutip angka dari Jaksa Penuntut Negara. Pada Minggu pagi kemarin, Salgado mengatakan jumlah korban tewas mencapai 43 orang. Pada Minggu sore, Otoritas Perlindungan Sipil Federal Meksiko mengatakan ada 48 orang tewas, terdiri dari 43 orang di Acapulco dan 5 di dekat Coyuca de Benítez. Menurut pemerintah Guerrero, di antara korban tewas adalah seorang warga negara Amerika, warga Inggris, dan Kanada. Salgado menyampaikan angka-angka tersebut melalui telepon dengan Presiden Andrés Manuel López Obrador yang dalam konferensi pers reguler pemerintah mendesak pemerintah daerah untuk memastikan bahwa barang-barang kebutuhan pokok dikirimkan ke penduduk Acapulco. Menurut perkiraan, kerugian akibat badai ini bisa mencapai 15 miliar dolar AS dan Meksiko telah mengirimkan sekitar 17.000 anggota angkatan bersenjata untuk menjaga ketertiban dan membantu mendistribusikan bertonton makanan serta perbekalan di Acapulco. Sekian berita hari ini. Saya Rumaisya Hamidah Khalid mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, next. Renata. 2 lagi ya? 3 lagi ya? Langsung berita mereka sendiri ya. Oh gitu, yaudah. Biar ini bagus. Yaudah, berarti langsung berita kamu. Berita kamu aja langsung ya. Berita kamu langsung aja ya. Iya, berita langsung. Langsung baca ini aja, langsung baca gitu. Oke. Sok dulu. Tapi berita saya ini pendek.
apa-apa, nggak apa-apa. Bapak ambil shoot dulu. Nanti bagian kita ambil. Sampai nggak? Tes. Ke depan, Tes. ke depan bilang kencang aja. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 gitu ya. Setiap Bapak butuh video dong. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Oke. Ngomong-ngomong aja. Siap, mulai. Oke, sip. Mulai yang ke depan tunggu, mulai. Bawah. Oke. Dari sini close up. Tunggu. Mulai nongol. Sip dah. Kamera roll. Tunggu Pak. Berita yang ini. Yang berita kamu ya. Udah siap? Tunggu. Siap? Tunggu. Ya, siap. Kamera roll. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renata akan menyampaikan berita terkini hari ini. Sebanyak 47 masjid dan 3 gereja dilaporkan hancur di jalur Gaza selama gempuran tentara Israel sejak 7 Oktober 2023 silam. Hal itu diungkapkan kantor media pemerintah setempat pada Minggu 29 Oktober 2023. Direktur Selama Ma'ruf saat konversi pers menyatakan bahwa penyerbuan Israel di jalur Gaza menyebabkan 47 masjid hancur dan 3 gereja. Kemudian 203 sekolah serta 80 gedung pemerintah rusak. Menurut Salama, hingga kini personel medis yang tewas mencapai sebanyak 116 jiwa bersama 18 anggota tim penyelamat dan kru pertahanan sipil serta 35 jurnalis. Kantor berita Wafa melaporkan bahwa pada Kamis 26 Agustus 2023 serangan udara Israel menyasar Masjid Al-Abiyad di jalur Gaza Utara dan dikhawatirkan menelan banyak korban jiwa dalam insiden tersebut. Sementara itu, menurut kantor berita Anadolu, Ketua Komite Tinggi Urusan Gereja-Gereja di Palestina, Ramzi Hawri mengatakan Israel juga telah membom sebuah gereja Ortodoks Yunani di Gaza. Melalui situs resminya, Hawri mengutuk serangan Israel terhadap gereja Ortodoks Yunani Saint Porphyrius di Gaza, di mana sekitar 500 Muslim dan Kristen Palestina sedang berlindung. Sekian berita dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu aja. Lanjut, next. Udah satu aja, Bu. Iya. Ayo, siapa dulu nih? Ayo cepet. Ayo, siapa mau? Ayo cepet. Ayo. Ayo cepet sini. Di sini. Tadi Renata di foto. Ayo. Ya, sok. Siapa kamu? Raisya. Yang wajib dulu. Wajib. Ya, punya kamu aja. Dia. Tadi mau baca yang mas. Untuk yang mana ini aja? Ini. Ada dua kan? Ini nggak usah. Mana kok? Abang. Kamu silakan. Aku nggak salah. Masih berapa lagi? Dua lagi. Dua lagi. Bisa baca itu. Oke, Pak. Ya, siap ya. Kertasnya mana? Kamera roll. Sound on. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kertasnya mana?
Kertas. Pakai ini. Enggak ada. Hah? Kertas. Enggak mau pakai ini? Iya. Apa pakai kertas? Pakai kertas aja. Pakai berita kamu apa berita ini? Nggak kelihatan. Ya, kamera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Aska News kembali hadir menyapa Anda membahas berita seputar SMP Al-Azhar Syekh Jakarta yang syarat informasi dan inovasi dan berita nasional maupun internasional lainnya. Insya Allah menginspirasi bersama saya Raisa Reza. Inilah liputan Aska News lengkapnya. Berita pertama, sebagai upaya mengalih bakat dan meningkatkan kemampuan siswa serta dalam menyamar Sumpah Pemuda, Bidang Kesiswaan Al-Azhar Syekh Jakarta menggelar kegiatan lomba bulan bahasa. Kegiatan tersebut meliputi 5 mata perlombaan yaitu cosplay pahlawan dan Sumpah Pemuda, baca puisi, fotografi, tanpa gada, dan deskripsi kata dan news anchor. Kegiatan ini terbuka untuk seluruh siswa SMP kelas 7, 8, 9. Berita kedua, Senin 30 Oktober 2023 lalu telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas Kecamatan Mampang. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh salah satu dokter alumni SMP Al-Azhar Sukabumi Jakarta yang bernama Dr. Debra Alia. Beliau memberikan testimoni selama bersekolah di sini. Gurunya penuh kehangatan serta bersahabat. Pembelajaran asyik, enjoy, dan happy study. Beliau juga berpesan untuk siswa SMP jangan nakal dan tetap mendengar nasihat guru untuk meraih keberhasilan. Berita ketiga, datang dari dunia internasional, Menteri Pendidikan di Gaza secara resmi mengumumkan tahun ajaran 2023 dan 2024 telah berakhir karena seluruh siswa telah terbunuh. Informasi ini beredar secara masif di sosial media. Hingga berita ini ditulis pada Senin 30 Oktober 2023. Belum ada berita resmi yang melaporkan Menteri Pendidikan Palestina menyampaikan demikian berdasarkan laporan UNICEF selama periode 20 sampai 26 Oktober 2023. Sebanyak 221 sekolah di jalur Gaza saat ini mengalami kerusakan. Angka itu termasuk lebih dari 40% dari seluruh bangunan sekolah yang ada di jalur Gaza. Sejumlah 625.000 anak yang terdaftar akses pendidikan yang terdaftar di seluruh sekolah sekarang dalam kondisi sudah tidak memiliki akses pendidikan lagi. Selanjutnya, pada Jumat 27 Oktober 2023, Situs resmi UNSCO mengabarkan jika ada 625.000 murid dan lebih dari 225.000 guru yang berada dalam kondisi mudah diserang. Mari kita bantu Palestina dengan doa dan infak terbaik untuk saudara kita di Palestina. Mohon agar rakyat Palestina segera merdeka. Sekaligus mengakhiri liputan Aska News. Pada kesempatan ini, terus update informasi mengenai SMP Al-Azhar Syekh Aska News melalui channel YouTube kami, SMP Al-Azhar Syekh. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, serta nyalakan lonceng agar tidak tertinggal update dari kami. Saya Raisa Faiza Rashidah, pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan nggak bagus tuh kalau direkam. Iya. Lihat ke depan, ngitung, ngomong 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya kayak gitu ya. Bapak butuh 3 shot doang ya. Coba 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Siap ya. Satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga. Tunggu. 1, 2, 3 mulai.
Satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga gitu. Oh ya. Tunggu mulai. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1. Lihat ke depan, satu dua tiga mulai. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Sip, dah. Dah. Berita kedua, udah siap? Kamera roll, sound on, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raiza dari kelas 81 pelaku membawa berita pada hari ini 31 Oktober 2023. Ingin membawakan berita untuk pemirsa agar didengar dengan baik dan seksama ya. Yang saat ini sedang viral di mana-mana yaitu adalah berita tentang negara yang sekarang sedang dijajah oleh negara Israel. Sepanjang sejarah, wilayah tersebut telah dilanda serangkaian konflik bersenjata, termasuk beberapa perang yang menentukan dinamika hubungan Israel-Palestina. Berikut ini adalah sejarah dan masalah utama konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Bagaimana konflik bermula? Inggris menguasai wilayah yang dikenal sebagai Palestina setelah mengalahkan Kesultanan Ottoman. Penguasa wilayah Timur Tengah adalah Perang Dunia Pertama. Wilayah itu dihuni oleh minoritas Yahudi dan minoritas Arab, serta kelompok etnis lainnya yang berjumlah sedikit. Namun, ketegangan antara dua etnis yang tinggal di wilayah itu meningkat, sehingga komunitas internasional memberi tugas kepada Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina. Keputusan ini merujuk pada Deklarasi Balfour yang ditandai pada 1917. Deklarasi itu dinamai demikian karena merupakan kesepakatan antara Menteri Luar Negeri Inggris dan menjabat yaitu Arthur Balfour dengan komunitas Yahudi di Inggris. Deklarasi ini diabadikan dalam mandat Inggris atas Palestina dan didukung oleh Liga Bangsa-Bangsa yang baru dibentuk pada 1922. Organisasi ini adalah cikal bakal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Nah, sampai saat ini Palestina dan Israel masih ada di dalam keadaan yang tidak baik. Juga sekarang keadaan Palestina sangat malang. Rumah sakit di Gaza dibom oleh Israel dan sejumlah murid tidak bisa sekolah karena sekolah mereka sedang diserang. Bahkan banyak rakyat Israel yang terbunuh karena kejadian ini. Jadi untuk kita sebagai orang Islam harus membantu saudara kita yang sedang kesusahan dengan doa dan donasi. Itu saja pembahasan kita hari ini tentang Israel dan Palestina yang sedang ramai dibicarakan. Saya Raisa, pelaku pembawa berita, mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Kamera roll, sound on, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Askar News kembali hadir menyapa Anda membahas berita tengahnya seputar SMP Al-Azhar Syifabudi Jakarta yang syarat informasi dan inflasi dan berita nasional maupun internasional lainnya. Insya Allah menginspirasi bersama saya, Natasha Indika Syarkis. Inilah liputan Askar News lengkapnya. Berita pertama, sebagai upaya menggali bakat dan meningkatkan kemampuan siswa berserta dalam memperingati Sumpah Pemuda, bidang kesiswaan SMP Al-Azhar Syifabudi Jakarta menggelar kegiatan Lomba Bulan Bahasa. Kegiatan tersebut meliputi 5 mata perlombaan yaitu cosplay pahlawan dan Sumpah Pemuda, baca puisi, fotografi, tapak gajah, dan deskripsi kata dan Askar News Answer. Kegiatan ini terbuka untuk seluruh siswa SMP kelas 7, 8, dan 9. Berita kedua, Senin 30 Oktober 2023 lalu telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas Kecamatan Mampang
Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh salah satu dokter alumni SMP Al-Azhar Sifabudi yang bernama Dr. Debra Alia. Beliau memberikan testimoni selama bersekolah di sini. Gurunya penuh kehangatan serta bersahabat. Pembelajarannya asyik, enjoy, dan happy. Berikut juga berpesan untuk siswa SMP jangan nakal dan tetap mendengarkan nasihat guru untuk meraih keberhasilan. Berita ketiga datang dari dunia internasional. Menteri Pendidikan Gaza secara resmi mengumumkan tahun ajaran 2023-2024 setelah berakhir karena seluruh siswa telah terbunuh. Informasi ini beredar secara masif di sosial media hingga Berita berikutnya deh ya. Belum selesai kan? Lanjut. gue tadi sampai mana? Sekaligus mengakhiri liputan Aska pada pagi ini. Terus update informasi melalui channel YouTube kami SMP Al-Azhar Sukabumi Jakarta, dan jangan lupa subscribe, komen, and like serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update dari kami. Saya Natasha Nurika Syarkis, pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, berita berikutnya. Kamera. Bergabung kembali dengan berita pagi bersama saya Natasha Nurika Syarkis. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan berita hangat. Di antaranya adalah, pantas saja Israel rakyatnya makmur meskipun tambah minyak. Apa sebabnya? Baiklah teman-teman, inilah informasi selanjutnya. Israel bisa dibilang sebagai negara yang paling sering dilanda perang dibandingkan negara-negara lain di seluruh dunia. Selain berkonflik dengan Palestina, Israel juga memiliki riwayat permusuhan dengan negara-negara tetangganya di kawasan Timur Tengah. Dalam Perang Arab-Israel 1948 dan Perang Yom Kippur 1973, negara ini bahkan sempat dikeroyok Suriah, Mesir, Yordania, dan Arab Saudi, dan Irak. Akar konflik di kawasan itu memiliki sejarah panjang. Israel didirikan pada 14 Mei 1948 di atas wilayah Palestina. Setelah Inggris hengkang dari wilayah tersebut, setelah kemenangan melawan negara-negara Arab, praktis Israel menguasai nyaris seluruh Palestina dan hanya menyisakan jalur Gaza dan tepi barat, yang mana wilayah tepi barat juga terus diduduki oleh pemukiman Yahudi yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Gambaran susahnya kehidupan ekonomi dan pekerjaan warga Palestina kemajuan ekonomi Israel. Israel merupakan negara di kawasan Timur Tengah yang industrinya, terutama industri manufaktur, relatif paling maju sejak 1970-an. Saat negara-negara Arab masih mengandalkan sumber uang dari minyak, Israel sejatinya juga memiliki cadangan minyak dan gas, namun relatif sedikit. Dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Israel, kemajuan industri di negara itu tak lepas dari banyaknya tenaga ahli dan cendekiawan yang melakukan eksodus dari negara-negara Eropa saat Perang Dunia II untuk menghindari persekusi. Banyak dari pengungsi Yahudi dari Eropa ke tanah Palestina ini adalah mereka yang merupakan tenaga-tenaga ahli berbagai bidang industri, termasuk juga para ahli ekonomi, dokter, pengacara, hingga bankir. Bukan hanya dari Eropa, banyak pula penduduk Yahudi yang selama puluhan tahun menetap di benua Amerika dan bekas Uni Soviet juga melakukan eksodus ke tanah Palestina. Penasaran berapa harga bensin di Arab Saudi yang kaya minyak? Bahkan eksodus warga Yahudi di seluruh dunia ke Israel masih berlangsung hingga saat ini. Banyak di antaranya menetap dan
membangun pemukiman di tepi barat yang sejatinya merupakan wilayah Palestina. Demikianlah informasi yang saya sampaikan pagi ini. Saya Natasha Andika Syarikis yang bertugas hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Salam 91. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh belum? Mau cek itu enggak? Ya turun. Oke. Ya, terakhir. Jagoan. Ya, yang benar ya. Ya. Ya, coba ngomong. Bener ya, coba kamu ngomong dulu tes. Jangan goyang-goyang. Sama sekolah sekarang. Kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Askar News kembali hadir menyapa Anda membahas berita apakah tayaran seputar SMP Al-Azhar Syifa Budi Jakarta yang serta informasi dan inovasi dan berita nasional maupun internasional lainnya. Insya Allah bersama saya Safia, inilah liputan Askar News selengkapnya. Berita pertama, sebagai upaya mengenali bakat dan meningkatkan kemampuan siswa serta dalam meningkatkan Sumpah Pemuda bidang kesiswaan, SMP Al-Azhar Syifa Budi Jakarta menggelar kegiatan lomba bulan bahasa. Kegiatan tersebut meliputi 5 mata perlombaan, yaitu cosplay pahlawan dan Sumpah Pemuda, baca puisi, fotografi, dan tapak gajah, dan deskripsi kata dan Askianis Anhor. Kegiatan ini terbuka untuk seluruh siswa SMP kelas 7, 8, dan 9. Berita kedua, Senin 30 Oktober 2023 lalu telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan oleh Puskesmas Kecamatan Mampang. Periksaan tersebut dilakukan oleh salah satu dokter alumni SMP Al-Azhar Syifa Budi Jakarta yang bernama Dr. Debra Alia. Beliau memberi tes ini selama bersekolah di sini. Gurunya penuh kehangatan dan serta bersahabat, mempelajari asik, enjoy, dan happy student. Beliau juga berpesan untuk siswa SMP jangan nakal dan tetap mendengarkan nasihat guru untuk meraih keberhasilan. Berita ketiga datang dari dunia internasional. Materi pendidikan di Gaza secara resmi mengumumkan tahun ajaran 2023-2024 telah berakhir karena seluruh siswa telah terbunuh. Informasi ini beredar secara masif di sosial media. Hingga berita ini ditulis pada Senin 30 Oktober 2023, belum ada berita resmi yang melaporkan Menteri Pendidikan Palestina yang menyampaikan demikian. Berdasarkan laporan UNICEF selama periode 20 sampai 26 Oktober 2023, sebanyak 221 sekolah di jalur Gaza saat ini mengalami kerusakan. Angka itu termasuk lebih dari 40% dunia dari seluruh bangunan sekolah yang ada di jalur Gaza. Jumlah 625 anak yang mendaftar di seluruh sekolah sekarang dalam kondisi sudah tidak memiliki akses pendidikan lagi. Mari kita bantu Palestina dengan doa dan infak untuk terbaik untuk saudara kita di Palestina. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar
rakyat Palestina serta merdeka. Sekaligus mengakhiri liputan ASKA pada pagi hari ini. Terus update informasi melalui channel YouTube kami SMP Al-Azhar Sifabudi Jakarta, dan jangan lupa subscribe, komen, dan like serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update dari kami. Saya Sofian, pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.